Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdul Rahman dan masih tetap di channel Abdul Rahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis. Nah, di sesi kali ini saya akan share video tentang hal-hal sepele yang membuat kalian tidak nyaman gitu teman-teman ya. Dan hal-hal sepele yang membuat kalian tambah sehat. Nah itu teman-teman, makanya bagi teman-teman yang sekarang penasaran dengan hal-hal sepele yang membuat kalian tidak nyaman itu seperti apa, kemudian hal-hal sepele yang membuat kalian tambah sehat itu apa, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham, kalian bisa menghindarinya ketika ada hal-hal sepele yang membuat kalian tidak nyaman. Nah itu teman-teman, makanya tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Dan kemudian seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir itu juga sudah di-share. Nah makanya biar jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis itu setiap harinya merasakan sensasi yang sangat tidak nyaman gitu teman-teman ya. Dan kemudian ketika kita pahami, ketika kita pelajari gitu teman-teman, sensasi yang hadir saat kita terima gitu teman-teman yang membuat kita tidak nyaman, kemudian tahu bagaimana cara menanganinya teman-teman, tetapi kadang itu tidak membaik juga gitu teman-teman. Ternyata ketika dipahami teman-teman, mungkin itu ada hal-hal sepele yang membuat kita itu tambah tidak nyaman gitu teman-teman, atau bisa juga menyebabkan kita itu terlambat atau memperhambat proses pemulihannya. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sudah fokus ya, sudah fokus di metodenya, kemudian konsisten juga menjalaninya gitu teman-teman ya, ada hal-hal sepele juga yang harus kalian hindari teman-teman, karena hal-hal sepele itu ya bisa mempengaruhi proses pemulihan dari gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis yang kita derita teman-teman ya. Contoh kecilnya apa? Hal-hal sepele itu kayak macam makan tergesa-gesa gitu teman-teman ya. Makan kita tergesa-gesa, ketika kita makan kemudian makannya itu tergesa-gesa gitu teman-teman ya, itu nanti kita itu ada apa ya, ada rasa tidak nyaman, tambah kembung gitu teman-teman ya, karena makanannya cepat ya. Ketika makanan cepat ya, maka produksi asam lambungnya juga akan cepat lagi, dan ketika produksi asam lambungnya cepat lagi, bertambah lagi gitu teman-teman ya, sudah pasti itu pasti membuat kita itu tidak nyaman. Nah itu teman-teman, makanya hindari hal sepele seperti itu teman-teman, kayak macam makannya itu tergesa-gesa gitu teman-teman ya, karena mungkin kita itu terlambat makan gitu teman-teman ya. Hindari saja dulu makan tergesa-gesa gitu teman-teman. Alangkah baiknya kalian itu makannya itu santai saja teman-teman ya. Apalagi kalau misalkan ngunyahnya itu lebih lama gitu teman-teman. Ketika kalian ngunyahnya begitu lama
di situ justru makanannya itu akan semakin lembut ya. Dan ketika lembut gitu teman-teman ya, itu nanti bisa membantu pencernaan kita teman-teman. Jadi pencernaan kita itu tidak bekerja dengan keras gitu teman-teman, karena makanannya sudah lembut. Nah itu teman-teman, itu merupakan hal sepele gitu teman-teman, tetapi itu cukup membantu juga untuk proses pemulihan dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah itu teman-teman, makanya hal-hal seperti itu harus kalian perhatikan teman-teman. Jadi makannya jangan tergesa-gesa. Ketika makannya tergesa-gesa gitu teman-teman, yang makannya cepat, justru itu akan memperlambat proses pemulihan dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Tetapi berbeda ketika kalian makannya itu santai, ngunyahnya agak lama gitu teman-teman ya, itu bisa membantu pencernaan kita itu tidak bekerja dengan terlalu keras gitu teman-teman ya, tidak terlalu maksimal bekerjanya. Nah itu teman-teman, makanya usahakan untuk makan itu harus santai, kunyahnya itu harus agak begitu lama biar lembut gitu teman-teman. Ketika lembut baru kita telan. Nah itu teman-teman, itu hal sepele yang cukup membantu proses pemulihan dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah itu teman-teman, dan kemudian hal sepele yang lainnya itu kayak macam apa ya, sering rebahan di siang hari teman-teman ya, karena ketika kita sering rebahan di siang hari itu bisa memperhambat proses pemulihan dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Kenapa sering rebahan di siang hari itu bisa memperlambat atau bisa memperhambat proses pemulihan dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis? Karena ketika kita sering rebahan di siang hari gitu teman-teman ya, itu bisa berpengaruh ke kualitas tidur kita di malam hari teman-teman. Jadi malam hari itu kita kadang tidurnya itu kurang nyenyak gitu teman-teman ya, sering terbangun juga gitu teman-teman, karena kita kenyang rebahan di siang hari. Nah itu teman-teman, dan ketika kualitas tidur kita di malam hari itu terganggu, sudah pasti itu ya proses pemulihan dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu akan terasa terhambat gitu teman-teman. Nah makanya usahakan bagi teman-teman yang sekarang sedang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis yang masih selalu rebahan di siang hari teman-teman ya, alangkah baiknya kalian sering beraktivitas saja gitu teman-teman ya, jangan terlalu kalian tuh sering rebahan di siang hari teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang bertanya juga, Pak, tapi saya tuh masih belum bisa apa-apa gitu teman-teman ya, karena kondisi saya itu sekarang masih lemah, letih, lesu gitu teman-teman ya, jadi nggak bisa ngapa-ngapain teman-teman ya. Alangkah baiknya kalian duduk di kursi saja gitu teman-teman di siang hari itu, duduk nongkrong depan rumah walaupun cuma pakai kursi doang gitu teman-teman ya. Yang penting hindari terlalu sering rebahan saja gitu teman-teman ya. Kemudian ketika kalian sering nongkrong gitu, bagi teman-teman yang masih mengalami lemah, letih, lesu, kemudian asupannya masih kurang juga buat tubuh kalian gitu teman-teman ya, belum terpenuhi setiap harinya, alangkah baiknya kalian juga sering makan juga gitu teman-teman. Jadi sambil nongkrong itu sering makan, sering ngemil gitu teman-teman ya. Itu merupakan hal sepele sih sebetulnya teman-teman, tetapi itu cukup membantu juga untuk proses pemulihan dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Kenapa saya katakan cukup membantu? Karena ingat kembali lagi ya, untuk orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu harus sering ngemil teman-teman ya. Jadi ketika kalian duduk nongkrong depan rumah gitu teman-teman, menghindari rebahan di siang hari gitu teman-teman ya, duduk nongkrong depan rumah sambil lihat orang yang lalu lalang gitu teman-teman. Kemudian kalian juga sering ngemil teman-teman ya. Nah itu, nah makanya nanti kalian itu bisa bisa terbantu gitu proses pemulihannya, karena untuk orang yang terkena gangguan asam lambung itu harus sering ngemil teman-teman, biar terpenuhi setiap jamnya gitu teman-teman ya kebutuhan untuk tubuhnya. Nah itu teman-teman, nah makanya mulai dari sekarang sering duduk nongkrong saja, jangan terlalu sering rebahan, biar kualitas tidurnya itu di malam harinya itu bagus gitu teman-teman. Kemudian sambil ngemil juga gitu teman-teman, biar kebutuhan untuk tubuh kita itu terpenuhi setiap harinya, bahkan setiap jamnya itu terpenuhi. Nah itu teman-teman, nah, makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian hal sepele selanjutnya untuk saya pribadi waktu itu ketika terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu adalah sering hiburan gitu teman-teman ya, karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, ketika kurang hiburan teman-teman ya, orang tersebut lebih cenderung terlalu mengingat-ingat tentang gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Setiap harinya, bahkan setiap menitnya, lebih cenderung kita itu teringat dengan hal-hal negatif. Nah itu teman-teman, dan itu cukup mengganggu juga itu teman-teman, itu cukup memperhambat proses pemulihan dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Karena sudah pasti ya, orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu harus menghindari stres ya, terlalu banyak pikiran gitu teman-teman, sehingga
ya kalau seandainya kitanya kurang hiburan, teman-teman ya lebih cenderung terlalu merasa-rasakan, kita lebih cenderung teringat dengan gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, dan tanpa disadari di situ ada stres juga. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis harus banyak hiburan, teman-teman. Sepele sih sebetulnya gitu teman-teman, masa sih hiburan itu bisa membantu proses pemulihan dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis? Kembali lagi alasannya tadi ya, karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam itu lebih cenderung kita itu selalu teringat dengan yang namanya sensasi, penyakit, kematian gitu teman-teman, tanpa disadari di situ ada stres gitu teman-teman ya. Dan kalau seandainya stres, terlalu banyak pikiran ke sana gitu teman-teman ya, asam lambungnya menjadi nggak normal lagi. Nah itu teman-teman, berbeda ketika kalian melakukan hiburan ya, melakukan aktivitas yang menyenangkan gitu teman-teman ya, tanpa disadari di situ teman-teman ya, pikiran-pikiran negatif itu teralihkan dengan hal-hal yang menyenangkan teman-teman, stresnya terhindar. Nah itu teman-teman, makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis sangat penting sekali untuk melakukan hiburan teman-teman, sepele tetapi itu cukup membantu untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, termasuk saya dulu gitu teman-teman ya. Jadi saat dulu saya itu jangankan setiap harinya ya, setiap menitnya selalu teringat dengan yang namanya penyakit, dengan yang namanya sensasi gitu teman-teman. Dan ketika hiburan gitu teman-teman ya, sering melakukan hiburan itu tentang penyakit, tentang ingatan tentang sensasi, tentang penderitaan itu nggak ada teman-teman ya, tergantikan dengan hal-hal yang menyenangkan. Nah itu teman-teman, karena rajin hiburan. Nah itu teman-teman, makanya bagi teman-teman yang sekarang yang sedang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kemudian yang masih belum sering melakukan hiburan, cobalah untuk melakukan hiburan teman-teman. Itu hal sepele, cuman efektif ya, sangat efektif sekali membantu kita teman-teman ya, membantu proses pemulihan dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu menjadi lebih cepat. Nah itu teman-teman, makanya lakukan dari mulai sekarang. Nah itu teman-teman, dan untuk melakukan hal yang menyenangkan itu sangat sederhana sekali teman-teman ya. Apa yang membuat kalian senang, apa yang membuat kita bahagia teman-teman, lakukan saja teman-teman, jangan terlalu banyak mikir teman-teman ya. Nah itu, makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya, karena di sini sekarang hujannya itu sangat besar, audionya terganggu teman-teman, jadi videonya saya nggak terlalu panjang lebar gitu teman-teman ya. Jadi cukup sekian saja gitu teman-teman ya. Jadi pahami saja bahwa hal-hal sepele yang membuat kalian tidak nyaman itu banyak sih sebetulnya teman-teman ya, belum saya jelaskan panjang lebar. Sebetulnya masih banyak juga, cuman karena sekarang itu hujan sangat besar teman-teman, audionya terganggu, jadi agak berisik di videonya teman-teman ya. Jadi saya sampaikan cuman baru 3 saja gitu teman-teman ya. Yang pertama, makan tergesa-gesa gitu teman-teman ya. Jadi ketika makan tergesa-gesa itu ya, kita itu akan tambah kembung gitu teman-teman. Sebaiknya kalian makannya itu ngunyahnya itu agak lama gitu teman-teman, santai saja makannya. Ketika kalian ngunyahnya agak lama, makanannya agak-agak lembut gitu teman-teman, ketika ditelan masuk ke lambung, lambung kita itu tidak menjadi bekerjanya itu nggak terlalu keras gitu teman-teman ya. Nah itu, makanya makannya tolong usahakan dikunyahnya itu agak lama gitu teman-teman, sepele tetapi cukup membantu buat kita. Nah itu teman-teman. Kemudian yang keduanya, hal sepele itu kayak macam rebahan di siang hari teman-teman, hindari saja rebahan di siang hari, karena ketika kalian sering rebahan di siang hari itu justru nanti akan mengurangi kualitas tidur kalian di malam hari gitu teman-teman. Dan ketika kualitas tidur kita di malam hari kurang gitu teman-teman, yang kurang bagus, itu justru akan memperhambat proses pemulihan dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman. Kemudian yang ketiganya, kalian harus sering hiburan teman-teman ya. Ketika kalian sering hiburan, itu proses pemulihan dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu bakalan lebih cepat gitu teman-teman ya, karena kita terhindar dari stres atau terlalu banyak pikiran tentang penyakit. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya, video dari saya tentang seputaran hal-hal sepele yang membuat kalian tidak nyaman dan hal-hal sepele yang membuat kalian tambah sehat gitu teman-teman ya, bisa membantu mempercepat proses pemulihan dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Kemudian seperti biasa, sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali.
Nah itu teman-teman ya. Kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya. Saksikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.